Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan dapat dapat insight baru tentang mabuk success coach, mabuk self development gitu. Bukunya judulnya Unscripted Life, karangan MG DeMarco, dan rasa-rasanya sangat masuk akal gitu ya. Tapi jadi rasa-rasanya kok banyak banget yang harus dibaca gitu ya, padahal masih banyak buku yang sudah dibeli belum dibaca dan sudah dibaca tidak selesai gitu. Terus rasa-rasanya aku tipe yang kalau sudah membaca ngerti kulakukan gitu ya. Terus ketika rugi aku tidak menolaknya. Contoh di sini, ini tafsir Ibnu Katsir. Di penjelasan surat Al-Ma'un itu ada bagian dari Al-Ma'un, orang yang mendustakan agama adalah tidak mau meminjamkan barang yang berguna seperti alat masak dan sebagainya. Aku tidak ketemu aturannya bahwa kalau aku meminjamkan sesuatu ke orang, terus yang kupinjamkan itu barangnya rusak gitu, aku punya hak apa gitu. Itu yang tidak kudapat. Misalnya contoh gini, aku pernah dibeliin sepeda motor baru oleh orang tuaku, baru kira-kira umur 3 minggu dipinjam sama temanku. Karena pengetahuan kalau punya barang dipinjam itu boleh, ya aku pinjamkan. Tapi ternyata baru dipinjamkan sekali saja, ini rangka belakang itu patah, bengkok. Dan akhirnya dibetulkan. Tapi bahwa 23 tahun aku bersama motor itu akhirnya, dan tetap bengkok itu. Aku tidak tahu harus seperti apa gitu. Kemudian adikku dulu ada laptop compact, waktu itu harganya 3,5 juta, itu tahun-tahun 90-an gitu ya. Itu di kos dia, kamar dia itu tidak terkunci. Kemudian laptop itu ketika dipakai engselnya itu lepas dan tidak tahu siapa yang minjam gitu. Selain minjam juga nolong. Kalau kita udah nolong terus ternyata yang ditolong malah berbuat buruk pada kita, kalau kita menghentikan pertolongan, apa termasuk yang mendustakan agama gitu. Satu sisinya itu sudah baik, tapi kalau sisi balikannya itu buruk, seperti apa gitu. Nah, kembali ke Unscripted Life ya. Pertama kali dapat ide bahwa hidup itu harus jadi pengusaha supaya dekat hubungannya dengan Allah Ta'ala gitu ya, itu kan dari buku Tugas dan Nikahan Muslim. Buku aslinya judulnya A Man in Islam, karya Ali Saryati, diterjemahkan oleh Amin Rais, penerbit Salahuddin Press. Nah, jadi pengusaha itu ternyata tidak mudah gitu kalau insight-nya, internalnya itu adalah pegawai gitu. Jadi kalau dapat uang, habis. Sementara kenyataannya kalau punya usaha itu bulan depan nggak tahu, tahun depan apalagi. Berbeda dengan pegawai negeri gitu ya. Atau pegawai aja lah, buruh aja lah, waktu itu kan lebih terjamin gitu kepastiannya, kalau duitnya sih dikit. Nah, ketidakpastian itu aku tidak tahu sampai ngalamin sendiri berkali-kali gitu. Ketika umur 15 begitu, kemudian baru tahunya itu umur 33, 18 tahun kemudian baru ketemu yang Robert Kiyosaki
apa namanya, konsep financial independent gitu. Jadi apapun yang terjadi dengan dunia, kita merdeka secara finansial. Itu tidak berarti hidupnya mewah loh. Sebenarnya yang dicari kenapa orang nyokok PNS itu adalah financial independent gitu. Jadi apapun yang terjadi, kayak sekarang musim wabah ini, PNS tidak ada yang ngeluh, malah enak, kerjanya dikurangi, gaji tetap gitu. Kalau yang punya usaha gitu ya, dan tidak berpegang pada financial independent, ini sudah di Solo KLB sudah 1,5 bulan, 40 sekian hari gitu ya. 13 ditambah ini 17 berarti hampir 50 hari. 50 hari ini sudah mulai ada isu laptopnya digadekan, mobil yang harganya masih sekitar 90 juta sudah dijual 10 juta gitu ya. Sepeda motor yang 8 juta sudah dijual 5 juta gitu. Ini yang kalau tidak punya konsep financial independent ini yang susah gitu. Tapi bahwa kalaupun sekarang aku sudah tahu dan aku komunikasikan pada orang yang tidak ngalami, aku jadi orang gila gitu. Kalau yang ngalamin, ya semoga bisa dapat pelajaran gitu ya. Utamanya nyalah-nyalain, biasanya sih nyalah-nyalain ya. Yang kaya-kaya kok nggak berbagi dan sebagainya, seperti kalau ketika masker kosong selalu yang disalah-salahin adalah yang nimbun siapa? Masker tuh selama ini orang nggak butuh, terus tiba-tiba kebutuhan meningkat. Kalau hilang ya wajar gitu. Nggak ada yang nimbun. Gitu. Kalau hukum ekonominya, kalau tiba-tiba permintaan naik drastis, harga naik, itu ya memang hukumnya begitu dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Nah, kenapa berasa agak capek dengan belajar? Karena masih ada menjalani gitu. Sampai umur 25 aku sangat berprasangka baik dengan Muslim. Sangat masih berharap. Bahkan ketika umur 32-an pun masih berharap. Kalau berkumpul dengan sesama Muslim, insya Allah akan tetap dapat rezeki, walaupun mungkin pas-pasan. Ternyata pas-pasan pun tidak. Gitu. So, apa ya? Rasanya misled gitu ya, tertuntun ke arah yang salah. Tuh sudah ngajar, sudah baik, tiba-tiba hilang, terus tidak tahu harus kemana. Rasa-rasanya begitu ketika di jalanan ini, itu konsepnya tidak final gitu. Itu yang selama ini kadang-kadang berasa capek gitu ya. Masih terbingungan juga dengan agama. Misalnya dulu waktu SMP itu sudah ada isu jilbab. Jilbab itu tidak wajib waktu itu isunya. Karena di asbabun nuzulnya Rasulullah ketika itu sedang menghabiskan sisa daging di tulang, jadi dianggapnya tidak serius. Tapi anehnya kalau tidak wajib, perilakunya itu seperti haram. Dilarang di sekolah, orang tua yang anaknya berjilbab kehilangan pekerjaan. Nah, ini aneh gitu. Kok jadi jahat banget? Sementara kalaupun itu tidak wajib, tentunya tidak dianggap jahat dong. Gitu. Itu yang selama ini sering membuatku berasa lelah gitu ya. Kayak misalnya ini ada Al-Ghazali gitu ya, Al-Ghazali itu dulu waktu masih SMP ditakut-takutinya kalau baca buku Taubatnya Al-Ghazali itu banyak yang gila.
Aku yang tidak masuk akal aja, kenapa kok baca buku aja bisa gila gitu. Dan sepertinya menjadi tua, berpengaruh, atau apapun yang mereka dapatkan itu tidak punya tanggung jawab ketika melakukan nasihat yang menyesatkan gitu. Jadi apa ya, kalau seperti ngasih nasihat tapi kalau tersesat ya salahnya dia gitu. Yang sering ku alami kok gitu ya, atau yang sering ku dengar lah, kayak misalnya trading forex dianggap sebagai sesuatu yang jalan cepat untuk kaya. Kenapa kok yang jualan tidak kaya gitu kalau tahu itu jalan untuk kaya? Dan buku yang jujur kayak Trading for a Living itu dari Alexander Elder itu jadi malah susah dicarinya gitu. So sebetulnya doa yang favorit oleh Pak HR, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah warzuqna ijtinabah, itu menjadi doa yang sepertinya harus terus digaungkan, seperti juga ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, karena ternyata aku terbatas gitu kemampuanku gitu. Sudah sebegitu rajinnya dan bersungguh-sungguhnya kepleset ke sana kepleset kemari gitu. Dan ketika terpleset tidak ada yang membetulkan, tidak ada yang membela, tidak ada yang meluruskan gitu. Jadi malah kalau resiko itu datang, cenderung orang datang menyalahkan, sekalipun itu teman dekat, gitu ya. Kalau berhasil, mereka ikut merasa berjasa di situ, gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi, dan itu juga terjadi dalam rumah, gitu ya, terjadi dalam rumah. So, semoga kedepannya baik gitu. Rasa-rasanya bagus deh ini Unscripted Life. Sepertinya memang yang dijalani tidak terskrip gitu ya, tidak ada algoritma yang jelas. So mau nggak mau ya harus belajar lagi. Kalau bosan ya melarikan diri gitu. Cuman gitu aja bisanya, semoga Allah ridho gitu aja. Jadi tetap belum ada clue-nya gitu mencari petunjuk itu. So kalau harus nyari mentor, siapa mentornya? Aku masih lebih suka Imam Malik yang bahwa gagasan semua orang atau omongan semua orang boleh dibantah kecuali ini yang dia tunjuk waktu itu adalah kuburnya Rasulullah SAW gitu ya. Itu menurutku lebih suka aku pegangi. Jadi karena toh aku yang akan dihisab sendiri, bukan orang lain. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.